Ya, kalau dia, apa kata Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi? Lalu tidak lama setelah itu, setelah dia mengamalkan zikir itu, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'ul Khidir. Aku jumpa Nabi Muhammad dan bersama Nabi Khidir. Lalu Nabi Muhammad langsung mentalkinkan zikir yang sama. Apa zikirnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, fi kulli lamhatin wa nafasin adana masyaallah. Oh, ente mau diijazahin ya? Baik. Tapi ente janji ngamalinnya. Oh. Ya. Baik. Coba ikuti ya. Pejam matanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Astaghfirullah. Astaghfirullah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah. Dengan ini ajastukum hadhi al-kalimat at-tayyibah kama ajazani masyaikhi. Qabiltu gitu ya. Jadi kitab Al-Inbah ini menjadi salah satu kaidah dalam bertasawuf, bertarekoh. Ya, kenapa kita berani buka? Yang pertama itu usulan Buya Asfi ya. Yang kedua, kita memang ingin menyajikan bahwa jangan menghukumi seseorang berdasarkan qila wa qala. Kata orang, kata syekh ini, kata syekh fulan dari Libanon, dari Yordan, dia kafir, dia menyimpang. Anda nggak percaya, baca langsung kitabnya. Ya, itu metode kita begitu ya. Oh, dia ada mengatakan begini, jangan-jangan kalimat ente yang nggak paham. Kalimatnya emang begitu, ente yang nggak paham. Seperti kesalahan Ibnu Taimiyah ketika membaca muqaddimah daripada Futuhat Makkiyah. Ya. Jadi aneh Bu ya, ketika orang baca ini, orang menjadi Taimiyun. Padahal dia Asy'ari. Hanya karena dia mengkritisi Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari ini hari ini tersinggung, berarti dia nggak paham. Emang kalau ada orang kritisi kita terus kita marah gitu. Jangan-jangan kritik dia karena Asy'ariyah telah terlalu ghulu fi ta'wil. Dia kritik, siapa tahu. Sehingga perbedaannya dengan Mu'tazilah tipis sekali. Siapa tahu begitu. Ya karena saya jumpa Asy'ariyah yang tipis-tipis sama Mu'tazilah itu banyak. Betul nggak ya? Ya dikit-dikit ta'wil, na'udzubillah. Baik, kita ganti kitab ya. Kitab Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Syekh lima Syekhina Yusuf An-Nabhani, guru daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau ini setiap musim dingin, musim panas ya, dia selalu datang ke Haramain, di musim tertentu di Mekah, di musim yang lain di Madinah, dan juga digelar, ada dua gelarnya Syekh Dalail, Syekh yang megang sanad Dalail, dan dia juga punya syarah Dalail yang bagus. Dan juga beliau ini disebut Busiri Al-Asr. Tahu Imam Busiri, pengarang Burdah? Nah, beliau ini juga punya menggubah bab maulid dalam bentuk sholawat-sholawat dan nazam-nazam, gubahan-gubahan yang menarik sekali.
Oke, kita masuk ke ada request Bu ya? Oke, mungkin jarang dengar nama imam ini, tapi imam ini sangat fenomenal. Di bulan lalu kita bahas Ahmad Al-Faruqi. Ini kita explore karena beberapa pengamal tarekat Naqsyabandi dan juga mursyid-mursyidnya itu mempertanyakan kajian Nur Muhammad kita, terus ngomong gini, kayaknya di Naqsyabandi nggak ada tuh ngaji-ngaji begitu, ngaji hakat-hakat gitu nggak ada, Nur Muhammad gitu nggak ada. Maka kita ungkap bahwa ternyata mujaddid, pembaharu di kalangan sadah, pemimpin tarekat Naqsyabandiyah, yaitu Sidi Ahmad Al-Faruqi, banyak membahas tentang Nur Muhammad SAW. Ya. Sekarang kita ambil tokoh namanya Abdul Aziz Ad-Dabbagh Al-Fasi dari Fez, dari Maroko. Imam ini kakek gurunya Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, pendiri Thariqah Idrisiyah di Malaysia, di Singapura, di Brunei disebutnya Thariqat Ahmadi atau Muhammadi. Ya, di Indonesia orang sering nyebutnya juga kadang-kadang Sanusiyah. Ya, belakangan mulai muncul yang di Jawa Barat itu Idrisiyah, sebenarnya jalurnya Sanusi. Ya, Muhammad Ali As-Sanusi dia berguru langsung kepada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Beliau punya kakek guru namanya Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya. Kalam-kalam dia diriwayatkan dalam beberapa kitab, salah satunya kitab Al-Ibris oleh muridnya Al-Mubarak. Ya. Di situ disebutkan bahwa roh-roh terdahulu yang dia wali, dia haus ilmu, Allah izinkan ngaji kepada wali-wali belakangan. Jadi jangan heran nanti kalau nanti ada seorang syekh wali mengatakan wali fulan ngaji ke aneh, itu jangan heran. Itu ada kitabnya, kitab Al-Ibris, carilah ya. Dari awal sampai akhir terketemu. Ya, insyaallah. Nah, ini Abdul Aziz Ad-Dabbagh ya, 298. Halaman 298. Ya. Ini ada PDF-nya banyak ya. Bisa di download kalau yang bisa bahasa Arab. Cuma sayangnya memang tidak ada terjemahannya. Sorry bro. Ini diambil dari kalam-kalam beliau yang tulis oleh muridnya Al-Mubarak atau Ibnul Mubarak di kitab Al-Ibriz. Ya. Tentang nama ruh, nama gaib, nama tinggi itu juga ada di kitab Al-Ibriz ya. Jadi kata beliau, Al-Haqqaman min Jawahiril Ghaus Al-Kabir Al-Syarif Syahir Sayyidi Syekh Abdul Aziz Dabbagh Al-Fasi, wafatnya 1130 Hijriah. Sekarang berapa? 14? 40? Masih 46 aja bu, belum move on. 47. Dia wafat 1130, berarti sudah berapa abad? Sudah 300-an tahun ya. Sudah lama kali ya. Famin jawarihi radhiyallahu ta'ala anhu wa qadasallahu sirrahul aziz laula nur Muhammadin. Sebagaimana disebutkan ma dzakarahu tilmidhu al-allama al-imam Syekh Ahmad bin Mubarak. Nah, Ahmad bin Mubarak ini gurunya, salah satu gurunya Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Nah, ini ada yang menarik sebelum saya masuk. Tarekat yang muncul dari beliau, tarekat apa namanya? Dia cabang dari Syaziliyah. Jadi jalurnya ada Syaziliyah. Abdul Aziz Dabbagh punya murid ya. Nah, salah satu cucu murid kira-kira begitu. Itu mencapai derajat Al-Ghaus yang tinggi, namanya Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Dia ra'a Sayyidina Al-Khadir wa ma'ahun Nabi SAW. Dia jumpa secara rohani Nabi Khidir bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Khidir mentalkinkan dia zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Coba ikuti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu
ilmullah. Ulangi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak lamhah dan nafas. Setiap waktu dan nafas. Gitu. Adada ma wasi'ahu ilmullah. Seluas ilmunya Allah. Ada yang tahu ilmunya Allah? Orang baca itu. Nur la ilaha Allahnya meliputi alam semesta. Kalau dia faham. Ya, kalau dia, apa kata Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi? Lalu tidak lama setelah itu, setelah dia mengamalkan zikir itu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'ul Khidir. Aku jumpa Nabi Muhammad dan bersamai Nabi Khidir. Lalu Nabi Muhammad langsung mentalkinkan zikir yang sama. Apa zikirnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya fi kulli lamhatin wa nafasin adana masyaallah. Kalau ikut khotaman dengan kita di atas, biasanya saya pasti nutup salah satunya dengan itu sebelum kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namudu bahana ba'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Kalau itu diambil hadis Hakim. Disarikan dari hadis Imam Hakim dan Imam Ahmad ya. Oh, ente mau diijazahin ya? Baik. Tapi ente janji ngamalinnya. Oh. Ya. Baik. Coba ikuti ya. Pejam matanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Astaghfirullah. 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 Afdhalul dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة. Amin. Saya dapatnya dari Abu Yash'arani, sudah meninggal ya, orang Banjar. Beliau khodam Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dan saudara beliau Syekh Abrar masih hidup di Kalteng ya. Beliau berdua dapat dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki. Beliau dapat dari Syekh Al-Witri dan juga Al-Maliki ya, bukan Sayyid Maliki bukan ya, tapi Abul Husain Al-Maliki kalau salah namanya. Ini yang kita ingat aja, Khalifah Nabhani, termasuk juga Umar Hamdan ya, beberapa yang ini yang kita ingat aja ya. Dan mereka mengambil dari Ahmad ya, Syarif Ahmad bin Muhammad Ali As-Sanusi, dari ayahnya Muhammad Ali As-Sanusi, dari Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, dari ruhaniyah Sayyidina Khadir alaihissalam, wa kadzalika an ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Syekh Yasin pintar sekali dia. Ditulis al-musalsal bil musafaha al-khadiriyah. Dia tidak sebut musafaha al-muhammadiyah. Dia tidak sebut musalsal hadis yang ditirukan, diambil ya berkatnya dari menirukan gaya guru yang bersambung kepada Nabi Khidir. Dia nggak sebut dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dalam i'tiqad beliau Nabi Khidir masih hidup, maka riwayat anil hayyi sahih, beratkan dari yang hidup masih sahih secara ilmu hadis. Paham maksudnya? Ya.
Jadi kalau dalam kitab musalsal mesti rawinya hidup, periwayatnya mesti hidup. Ya, nanti kita tasih sanad tadi ya, seandainya bisa jadi saya lupa ada beberapa sanad yang ketinggalan. Nanti kita masukin lagi ke dalam maksurat. Maksuratnya kan belum dicetak versi revisi ya. Sudah mulai dicoret-coret ya. Ya, tolong bantu sekalian deh. Udah. Kalau ada nanti yang kurang pas, biar nanti pas dicetaknya sudah siap dipakai. Ya, ya. Jadi Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dan dari guru-gurunya bersambung kepada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Ya. Dengan sanad tersebut ya, dan juga sanad ada seorang sayyid namanya ya, masih hidup juga, karena sekarang agak sensitif masalah sayyid, saya nggak usah sebut namanya. Beliau langsung dari seorang syekh dari Mesir yang mentajdid thariqah ini, dari Muhammad Ali Sanusi, dari Said Ahmad bin Idris Al-Idrisi ya. Nah, dengan ini ajastukum hadhi al-kalimat at-tayyibah kama ajazani masyaikhi. Qabiltu gitu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap selesai baca la ilaha illallah, baca itu 3 kali. Ya. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Berarti di situ ada 2 ijazah toh sebenarnya, tapi secara ilmu hadis hanya diijazahkan jalur Nabi Khidir, karena secara ilmu hadis riwayat yang diterima hanya riwayat dari yang hidup, riwayat dari yang mati tidak dianggap sahih, walaupun secara kasyaf benar. Ya, secara kasyaf mungkin sahih, tapi secara ilmu hadis tidak sahih. Paham? Di ilmu thariqah sah, boleh. Di sanad thariqah meriwayatkan dari orang mati boleh. Karena orang mati itu tidak mati, apalagi wali. Ya, karena ulama kata Imam Ghazali, fawqa syuhada bidarajatain. Ya, ulama itu di atas syuhada 2 derajat. Jika syuhada tidak mati, bisa hidup di sisi Allah, kedekatan ulama itu 2 derajat di atasnya syuhada. Itu di mukadimahnya Ihya. Ya, bagian-bagian depannya Ihya Ulumuddin. Oke. Nah, di sini ada kalimat. Jadi biar nggak kaget. Berdasarkan ini ikhwah fillah, al-akhdhu anil khadir sabitun sahihun indal muhaqqiqin. Maka belajar dari Nabi Khidir bukanlah hal yang aneh, baik di kalangan ahli hadis, di kalangan ahli fiqih, di kalangan ahli thariqah, apalagi tasawuf. Itu sudah sangat biasa. Yang meragukannya hanya sebagian ahli hadis yang tidak muhaqqiqin. Kenapa? Yang mengatakan muhaqqiqin ini langsung Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dan Abu Ya'sya'rani itu punya kitab kumpulan musalsalat. Saya cek di situ masih ada kalimat itu bahwa Syekh Yasin berkalam, inilah yang dipercaya, yang dipakai oleh ulama muhaqqiqin. Ya. Jadi nanti kalau sekarang mah nggak mungkin. Itu akal ente kurang namanya. Ya. Kenapa? Hukum itu ada berapa? Masih ingat? Mana tadi pennya nih? Hukum itu ada apa? Akli, syar'i, adi. Ayo ulangi. Akli, syar'i, adi. Secara hukum akal itu tugasnya isbatus syai', menetapkan sesuatu dan menolak sesuatu. Secara hukum akal, jika orang dulu bernama Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sidi Ahmad Tijani, Muhammad Bahuddin Shah Naqsyabandi, Syekh Abdul Qadir Jilani, siapa lagi? Sebutin semuanya. Mereka nabi itu bukan? Mereka mungkin belajar ke Nabi Khidir. Kira-kira orang sekarang mungkin nggak? Secara akal? Akli? Mungkin? Oh, tapi kalau kita nggak mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Karena ente suuzon kepada diri sendiri, suuzon kepada Allah nggak dapat. Mereka nggak suuzon. Di zaman Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi dan kakek gurunya Abdul Aziz Dabbagh, orang kan juga ngomong gitu. Ya, Abdul Aziz Dabbagh mah iya, Ahmad bin Idris Al-Idrisi nggak mungkin, digituin juga dia sama orang. Maka di zaman dia juga dikafirkan orang. Ya, dan sampai hari ini. Nah, ini nasihat saya kepada orang yang suka memfatwakan sesat bahwa belajar kepada secara rohani ke Khidir, belajar ketemu Nabi secara rohani itu mustahil. Itu orang-orang yang mengingkari ratusan kitab, bahkan ribuan kitab yang mengisbat hal itu.
ya, baik dalam negeri ataupun jiran ya. Coba baca lagi lah, jangan mengkhianati ilmu, apalagi jahil murakab. Itu berbahaya ya. Karena beberapa wilayah di jiran Bu ya, muftinya menfatwakan sesat. Thariqat Idrisiyah, Thariqat Tijaniyah. Asbab dua imam ini mengatakan kami jumpa ruhaniyah Nabi, kami jumpa Nabi Khidir. Nggak percaya mereka. Nah, nauzubillah, ini berbahaya. Jangan sampai MUI kita mulai begitu-gitu juga. Ya. Kita berdoa, untungnya MUI ini hebatnya, karamah Allah lah. Allah turunkan negeri kita. MUI ini tidak hanya satu golongan. Wah, itu cakepnya ya. Jadi kalau ada yang suatu pendapat, muncul pendapat baru. Jadi nggak bisa macam-macam di sini ya. Kita mendukung metode begitu, biar nggak sembarangan orang. Apa kata beliau ya? Ini ma dzakara tilmizul allama al-imam Syekh Ahmad bin Al-Baraq fi muqaddimah kitab al-Ibriz. Dalam muqaddimah kitab al-Ibriz, alladzi allafahu fi manaqibihi, tentang manaqib al-Imam Abdul Aziz Dabbagh. Jadi dulu manaqib tulisnya setebal ini. Isi ajarannya kalam. Sekarang kan manaqib cuma tipis-tipis yang diceritain Nabi Khidir menghidupkan ayam gitu doang. Gak masuk saya itu ya. Akhirnya ilmu Nabi Khidir, ilmu Syekh Abdul Qadir Jilani gak masuk. Dan hari ini jadi mitos Bu ya. Kalau manaqib mesti ayam. Min anna Sayyidan Al-Khadir alaihi salatu wassalam a'tahu wirdan wa amarhu bidzikrihi. Bahwa Nabi Khidir memberikan kepada Abdul Aziz Dabbagh satu wirid dan memerintahkannya untuk membacanya. Intip gimana tadi? Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi mengalami hal itu. Ini yang disebut Thariqat Khadiri. Jadi Khadiriyah ini kadang-kadang dia menjadi thariqat sendiri dengan nama imam yang menerimanya, kadang-kadang dia masih tetap dengan nama Khadiriyah. Lalu memerintahkan Dabbagh untuk berzikir dengan wirid tersebut kulla yaumin 7,000 marrah. 70.000 kali ya. Ente mati kali sebelum baca ya. Baru dengar aja 70.000. Ini panjang lagi, coba aneh bacain ya. Allahumma ya Rabb bi jahi Sayyidina Muhammad bin Abdullah ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad bin Abdullah fi dunya qabla akhirah. Gimana tuh? Yakin? Allahumma ya Rabb bi jahi Sayyidina Muhammad bin Abdullah ijma' baini wa baina Sayyidina Abdullah bin Abdullah fi dunya qabla al-akhirah. Itu dimasukin ke salah satu istighfar al-azimiyah yang ada di Thariqat Idrisiyah. Ya, kita dapat dari salah seorang sayyid ya, yang mereka meriwayatkan Thariqat Idrisiyah juga. Jadi ini doa, kata Nabi Khidir, baca ini 70.000 sehari. Allahumma ya Rabb, wahai Tuhan, bijahi Sayyidina Muhammad bin Abdullah, dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad bin Abdullah, ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad bin Abdullah, tolong kumpulkan aku dengan Sayyidina Muhammad bin Abdullah fid dunya qabla akhirat, di dunia ini juga sebelum akhirat. Ini doa yang diajarin. Ya, summa dzakara ba'dahu bin nahwi waraqatin in annahu radhiyallahu ta'ala anhu ra'a sayyidal wujud yaqzatan. Enggak lama setelah itu dijumpa Nabi yaqzah, dalam keadaan gimana ente? Percaya enggak? Ente enggak percaya juga enggak ngaruh, orang udah jumpa. Emang kalau ente nggak percaya itu merubah keadaan. Ente bilang madu pahit, ya mungkin tuh madunya orang Bangka tuh, madu pelalawan namanya manisnya. Yang kita tahu madu itu mah. Ente bilang gula itu pahit, mungkin gula kehidupan kali ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Faqala lahu syaikhuhu Sayyidi Abdullah Al-Barnawi, ya Sayyidi Abdul Aziz, qabla al-yawm kuntu akhafu alaik, walai haitsu jama'aka Allah ma rahmati ta'ala sayyidul wujud, amin qalbi wa tma'anna khatiri fastaudi'uka Allah azza wa jal. Lalu gurunya namanya Abdullah Barnawi katakan, wahai Tuan Abdul Aziz, sebelum terjadi pertemuanmu dengan Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir denganmu. Enggak tahu yang dikhawatirkannya apa nih.
Ini khawatir muridnya gimana-gimana nanti. Inilah guru. Guru tuh khawatir sama muridnya. Ente gak khawatir sama guru ente. Ya. Guru tuh khawatir tiap hari tuh gimana muridnya, paham muridnya lurus atau tidak, amal muridnya jalan atau tidak, hidupnya, rezekinya, dipikirin semua. Badannya sehat pas sakit, jodohnya ada belum. Semuanya dipikirin semua itu. Ya jangan ente kira mursyid itu ngajar-ngajar doang dia tiap hari munajat, ya Allah, semua urusan saudara-saudaraku mohon dilancarkan. Ya kalau mereka lagi tengkar tolong diislah. Jika di kolbunya dunia tolong dibersihkan. Begitu. Enggak cuma aja ilahi anta maqsudi wa ridha lebih, itu mah gampang bisa dihafalin. Ya. Kalau enggak puter aja tuh YouTube tuh bisa tuh. Bukan hanya itu, ya. Mereka juga mengkhawatirkan muridnya. Apa kata gurunya Al-Burnawi? Wal yaum, sekarang setelah kau jumpa dengan Sayyidul Wujud. Amina qalbi wa tama'anna khatiri. Kecemasan di hatiku tentangmu hilang. Aku titipkan engkau langsung ke hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nuqila fil muqaddimah aidan. Nah, coba amalkan ini, coba. Ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Mau nulis? Waduh, tulisanku jelek nih. Tolong Biah. Catat Biah. Ya, kasih ke Buya. Sampai enggak? Ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah fid dunya qablal akhirah. Ulangi coba. Ya Allahumma baghdil. Allahumma ini ismul azam. Allahumma ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah fid dunya qabla al-akhirah. Coba ya. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah fid dunya wal akhirah. Ini orang kalau ngerti bahasa Arab gampang bener ini. Bacanya gampang. 70.000. Ini wirid yang nanti akan dibaca salah satunya waktu wirid salawat. Apa suluk salawat. Suluk salawat ini salah satu yang diamalin. Cuma nggak 70.000. Sudah dikasih subsidi. Ya, oh rahasia. Nanti subsidinya ada. Ya, nggak jamin aneh. Jadi kalau ente berzikir begini, nggak cuma jumpa Nabi, itu bukan salah wiridnya, bukan salah gurunya. Berarti ada syarat adab yang belum ditunaikan. Itu aja masalahnya. Perbaiki aja syaratnya, adabnya. Ya. Allahumma, nggak ada baris harokat. Ya. Tapi bang tulisan Buya Asfi ini gimana pun lakukannya bagus. Allahumma ya Rabbi bijahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah fid dunya qabla al-akhirah. Kalau yang aslinya berapa? 70.000. Belum beramal udah susah. Ya. Ya, 70.000. Belum apa-apa udah nyerah. Ya, cicil-cicil udah dari sekarang. Ya. Oke. Wa nuqila fil muqaddimah aidan Sayyidi Ahmad ibn Abdullah Al-Ghaus radhiyallahu ta'ala anhu qala kana li muridun wa kuntu uhibbu hubban shadida. Aku punya murid yang sangat aku senangi. Fa kuntu dzata yawmin u'azzimu lahu amra sayyidina al-wujud, ya. Pada satu hari aku membesarkan persoalan tentang Sayyidina Muhammad SAW. Fa qultu lahu ya waladi laula nuru Sayyidina Muhammad SAW ma zahara sirrun min asraril ardh. Wahai Ananda, seandainya tidak ada nur Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada sir rahasia ilmu di bumi yang wujud. Falaula huwa ma tafajjarat ainun minal uyun. Kalau bukan karena dia, tidak ada air yang mengalir.
Wala jara nahrun minal anhar, tidak ada sungai yang berarus air. Terus apalagi di situ? Wa inna nurahu sallallahu alaihi wasallam ya waladi yafuhu fi syahri maris ya, adhar kalau orang Arab nyebutnya. Nurnya, wahai Ananda, itu bertebaran, memancar pada bulan Maret ya. 3 kali ala sairul hubub, maksudnya di tahun itu. Ya. Bahkan di musim ini boleh disebut musim semi barangkali ya. Musim semi. Jadi kalau di kita setiap kali ada orang nanam, maka ada nur menyebar di situ. Ya. Fa yaqa lahal itsmar bi barakatihi. Jadi kalau durian itu bulan apa berbunganya, Bu ya? Nah. Bukan durian kampung, Bu ya. November. Bukan Maret ya? 12 tahun. Waduh, 12 tahun. Pastinya Maret juga kan? Sama berarti. Ya. Jadi ada di musim semi, maka dia nurnya menyebar pada bunga-bunga, buah-buahan, ya. Maka yaqa'lahal itsmar bi barakati. Berbuahnya satu buah, satu tanaman itu karena berkat nur Sayyidina Muhammad SAW. Daunnya hijau berkat nur Sayyidina Muhammad. Ulaula nurhu ma athmarat. Kalau bukan karena nurnya, tidak adalah dia berbuah. Ya walidina aqallan nas imanan man yara imanuhu ala dhatihi mislal jabal. Ya. Wa a'zama minhu fa akhra ghairahu. Ya, wahai Ananda, iman paling kecil, iman paling sedikit di antara manusia, orang yang memandang imannya terhadap zatnya seperti gunung, ya. Wa azama minhu fa ahra ghairahu, atau lebih besar darinya, ya. Wa inna dzat takilu ahyanan an hamlil iman. Faturidu an tarmiyahu fayafuhu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayakunu mu'inan laha ala hamlil iman fatastah apa ininya biar istihla, istahalla, tastahli, ya. Tastatib, ya. Jadi iman kita ini bisa lepas. Kalau nggak ada nur iman, dia nggak bisa dipakai. Apa kata Nabi? Iman itu bisa gosong, bisa kering. Fajaddidu imanakum, maka imannya mesti diperbaharui, ya. Dengan apa? Baca la ilaha Muhammadur, mesti baca itu. Oleh karenanya salah satu zikir khatam mesti la ilaha Allah, setelah la ilaha Allah ada zikir ilallahu, sambang la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, begitu ya. Jangan lupa itu. Sesekali, kalau nggak bisa banyak ya 3 kali minimal. Kira-kira sesat nggak nih orang nih? Karena dia meyakini Nabi Khidir ngajarin dia. Sesat nggak ya? Karena ini gampang sekali orang hari ini menyesatkan cuma karena bab ini. Nah, pertanyaannya kita ulang lagi. Secara hukum akli, jika Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi atau Ad-Dabbagh dapat pengajaran dari Nabi Khidir, hari ini mungkin nggak ada orang dapat itu? Ya, tentunya siapa? Nah, ada yang disebut Khidriyun. Khidriyun ini orang-orang yang mungharikuna fit tauhid, yang dia karam dalam tauhid, cuma itu yang ditemuin Nabi Khidir. Ya, bukan orang yang nafsu jadi Imam Mahdi, ya. Udah banyak yang datang sini. Yang mengaku-aku dirinya sebagai pemujaddid hadzal zaman, bukan itu intinya. Gelar-gelar kemahdian itu cuma gelar aja. Inti al-Mahdi, apa arti Mahdi? Orang yang kolbunya dapat nur tauhid, nur iman dari Allah Subhanahu. Gimana dia bisa mentauhidkan Allah kalau dia nggak kenal Allah? Berarti al-Mahdi a'rafun nas billah. Orang yang paling kenal Allah. Kenal nama, kenal sifat, kenal zat. Maka nanti ente kalau cari Mahdi itu gampang sekali. Yang susah itu ente bedain ini Mahdi pada Dajjal. Ya. Siapa al-Mahdi? Orang a'rafun nas bi ismihi wa sifatihi wa zatihi. Udah tersana.
Jadi nanti gak usah cari Mahdi kemana-mana, gak usah cari ke Arab kemana. Dimanapun jika dia berbicara tentang nama, sifat, zat lebih detail dari siapapun, fahuwal Mahdi al mutlaq. Tuh kita udah mulai begitu kita ngasih ciri-cirinya hari ini. Itu yang Nabi sebut, ismuhu ismi, nama dia nama aku. Jadi gak usah kemudian cari ke Pakistan, ya, ke Parung, ya. Udah ada kan jadi Imam Mahdi di Parung dia. Cuma karena dia mimpi-mimpi ini, mimpi itu. Lalu apa bedanya kasusnya dengan yang di Pakistan? Sama aja. Bukan, ente jangan tertipu dong orang banyak sholat. Barsiso 500 tahun sholat, mati kafir. Ya, bukan aneh ngomong begini ente, kalau itu gak usah sholat, kan gitu. Ma'indaka aklun namanya itu. Itu gak punya akal namanya begitu tuh. Jangan gagal paham, ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang kuat imannya kepada Allah, percayanya kepada Allah, Allah bimbing, Allah hidayahkan, Allah mahdikan kalbunya gitu. Maka mereka disebut al-mahdiyun. Di antara mereka yang paling kenal Allah itulah al-Imam al-Mahdi. Maka setiap zaman ada mahdinya. Jika di zaman, maka berarti zaman itu juga ada dajjalnya, cuma ada ad-dajjal yang al-Masih. Ada yang Nabi sebut salah satu dajjalun, ada 30 dajjal. Berarti ada dajjal wusto ya, ada dajjal kabir. Ya dia yang sedang ya lawannya sedang. Kalau yang dajjal kutubul dajjal. Lawannya kutubul aulia. Ya, rumus-rumusnya biar gampang, biar nggak usah kemudian ente mencari Mahdi kemana-mana. Maka dimanapun bisa jumpa pastinya. Mohon maaf, jika nama Al-Mahdi nama Nabi Muhammad SAW, betul nggak? Lebih kuat cahaya sinar matahari pas sinar Nabi Muhammad SAW. Sinar matahari sore udah tenggelam, ya. Sampai hari ini sinar nur Muhammad masih kuat, betul nggak? Sehingga orang masih sholat malam hari, masih bisa makan minum siang malam hari. Jadi kalau orang, ya jadi gimana biar kenal Al-Mahdi? Belajarlah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi kenapa kita buka kajian Nur Muhammad, kajian Hakikat Muhammadiyah, Ahmadiyah? Biar siap ngajinya, biar kalbunya siap. Biar gak sibuk dengan hal-hal yang tetek bengek, yang gak penting ya. Biar langsung fokus gitu. Jadi kajian akhir zaman tidak menjadi pengajian yang menakutkan. Ini yang disebut hikmah. Yashtaquha talibuha. Orang yang mencarinya akan merindui ilmu ini ya. Ya mungkin di zamannya dia Mahdinya, cuma karena dajjalnya belum dajjal yang mutlak itu ya. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan sebelumnya, Syekh Saman mengatakan ana ghaus, ana kutub, ana Mahdi. Tapi lawannya zaman itu orang berdekatan loh zaman ini semua nih. Ahmad bin Idrisi lebih muda, Tijani setengahnya, sebelumnya Syekh Saman. Waduh, udah mulai 9:30 nih bro. Kaifah haza bro. Kita bawa baby soalnya nih ya. Bagian bawah ya, wa dzakara min karamatihi. Suatu kali ditanya tentang karamah, ditanya tentang karamahnya. Ibnu Mubarak ditanya tentang karamah gurunya Dabbagh yang berkaitan dengan hadis sahih dan batil, liyaqtiburuh. Ini kan banyak orang ngejek ahli sufi ini nggak ngerti hadis. Bedain ya, mutaakhirin nasufiyah humul hadithun. Contohnya Bu ya, Al-Hifni, Ad-Dardiri, Bajuri, siapa lagi? Dimyati, gurunya Said Ahmad Zain Dahlan. Itu kan fi asr wahid. Mereka mursyid plus juga seorang muhaddis. Ya. Jadi orang ini ditanya tentang ilmu hadis, ini sahih atau tidak? Untuk menguji dia, faqana yujibuhu bi sihhatis sahih wa butlanil batil. Dia menjawab tentang yang sahih itu sahih, yang batil itu batil. Sebagaimana disebutkan para imam ahli hadis, ma qauni radhiyallahu ta'ala anhu ummiyan la yaqra la yaktub. Padahal Dabbagh ini enggak bisa baca tulis.
Gimana Bu ya? Dabagh la yaqra. Dia nggak bisa baca tulis, yang tersurat, yang tersirat dia bisa baca. Saya ini kan udah merasa keren banget tahun berapa tahun yang lalu lah ya. Tahun 2019 ya. Tahu-tahu ketemu seorang wali Malamatiyah. Tadi apa? Kamu udah berbaca kitab berapa Bu ya? Ada 1000. Aneh belum jawab. Terus beliau bilang, aneh 2000 sama Nabi Khidir katanya. Astagfirullah. Baru aja ngerasa keren kan. Gak jadi ngerasa keren kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan dia mampu membedakan mana hadis Sahih Bukhari, mana hadis yang Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Itu asbab nur. Tapi tidak semua lah ya. Tidak semua. Dan ilmu begitu dia nyambet ya. Nurnya set, habis itu hilang lagi. Tanya lagi dia nggak tahu lagi. Ya. Sedikit lagi kita baca. Sultanul Arwah. Qauluhu radhiyallahu ta'ala anhu an syaraha ajza'an nubuwah amar ruh fal awwal min ajza'iha dzauqul anwar. Ruh ya, ini sudah disalin? Ya, silakan ya amalkan ya. Harusnya kan 70.000 kali baru jumpa Nabi kan. Kalau ente mungkin 70.000 hari kali. Waduh, ente demen bener beramal ya. Udah tahu aja dulu, nggak usah diamalin dulu ya. Ntar kebanyakan amal, ya, kebakar sama amal nanti. Tahu aja dulu, kalau mau amalin lebih sholat aja sekali. Ya. Diskon. Tapi karena diskon ya, jumpanya diskon juga. Dia bahas tentang ruh ini ya. Ajza'un nubuwah ya, tentang perangkat-perangkat nubuat. Amar ruh. Adapun ruh fal awal min ajza'iha dzauqul anwar. Perangkat pertama pada ruh ya. Ruh itu materi atau imateri? Bahkan dia imaterinya imateri. Gitu. Lebih murni daripada imateri itu sendiri. Ruh itu salah satu perangkat dalam dirinya adalah zauq. Zauqul anwar. Apa arti zauqul anwar? Merasakan adanya sinar dan cahaya. Wa huwa ibaratun an nurin sara fiha tazuku bihi anwar af'alihi ta'ala fil kainat. Zauq, nur apa yang dilihat? Nur af'al, ini paling rendah. Jadi ketika kita mengalami sesuatu terus kita rasakan ini perbuatan Allah, berarti ruhnya sudah hidup. Berarti ruhnya tidak terhijab. Terutama zukul anwar. Syukur-syukur bisa naik. Ya, af'al, terus apalagi? Asma. Dibaca nama Allah, kolbunya bergetar. Kolbu itu kalau nggak ada rohnya dia nggak bergetar deh. Oke? Itulah sebabnya di zaman kita khalwat, suluk yang dilatihkan asma. Asma yang dipakai apaan yang paling banyak? Allah, Allah dan Hu. Ya? Ahad ya. Ahad. Itu yang paling banyak. Jika terasa itu berarti ada zauqul, ruhnya sehat, tidak terhijab. Apalagi sifat, apalagi zat. Kalau sifat, apa aja sifat? Kalau asma nanti kan ini ada 99 nama minimal ya. Nama itu banyak. Sifat, minimal sifat ma'ani yang 7. Sifat ma'ani yang 7. Syukur-syukur naik ke sifat nafsiyah, wujud. La mawjuda bihaqqin illallah. Tiada yang wujud. Ya,
Ada yang menarik Bu ya, antara Imam Asy'ari dan Fakhrul Razi, ini kan beda zaman tapi mereka beda faham. Kata Imam Ar-Razi, Imam Asy'ari, wujud itu zatnya Allah, sifat zat. Zatus sifat bahkan. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang wafat 606 Hijriah, sedangkan Imam Asy'ari wafat 324 Hijriah. Apa kata dia? Wujud itu sifatun zaidah al-zat. Sifat yang bukan zat, tapi sifat yang melekat pada zat. Paham gak tuh? Semoga intinya paham. Buya aja lah yang paham. Aneh wujud gak? Benar. Antara wujud dan zat saya itu sama atau tidak? Huwa amla. Dia atau bukan? Nah, karena Buya paham jadi bisa jawab. Kalau menurut Asy'ari, ya dia juga. Tapi kalau Fakhrul Razi enggak. La hiya huwa wala wairu. Dia beda. Tapi dia tidak lain. Maksudnya apa? Wujud itu tiada kalau enggak ada zat yang wujud. Tapi wujud bukanlah zat itu. Tapi wujud itu keterangan terhadap zat, bahwa zat itu eksis. Ini hanya ikhtilaf fil alfaz. Tidak. Ini juga pertanda ada tatawur fil ma'arif. Bahwa kemarifatan itu juga berkembang. Ma kuntu tabi' lil Asy'ari fa ana akhuz bi kalami Fakhrul Razi. Ya, walaupun saya emang Asy'ari, ya, akidah saya Ahlussunnah Asy'ariyah, tapi saya mengikuti kalam mujaddidnya yaitu Fakhruddin Ar-Razi karena itu sudah direvisi. Itu lebih mendekati kepada La lastu bi'anni ismi Razi fa'akul bihi. Saja Bu ya. Wal anwar al-mawjuda fil alam al-ulwi ala ma qadara wa sabaqa laha fil qismati wa huwa yukhalif dhawq adh-dhat fi umur. Ya. Annahu nurani, annahu la yashtari fil ittisal dan lain sebagainya. Ini aja yang mau saya sampaikan, bahwa kalau ruh ini dia terhijab atau tidak, hijabnya kuat atau tidak, sanggupkah dia merasakan zaukul anwar. Kita tidak berprasangka kepada orang yang ingkar kepada kajian kita. Ya mungkin dulu ruhnya tidak memandang nur Sayyidina Muhammad SAW, sehingga dia sampai hari ini gak percaya dengan kajian nur Muhammad SAW. Kita bukan berprasangka, tapi memang menyangkakan sesuatu kepada dia. Sudah terbukti gitu, bukan tersangka lagi. Ya, kita hanya mengatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah sesuatu yang mengingkari dengan cara yang lebih baik. Ya, kalau dia berkata jahat, kita nggak usah berkata jahat. Kalau dia berkata sesuatu yang nggak enak, kita nggak usah ngomong nggak enak. Namun karena dia ngomongnya kurang ilmiah, kita datangkan sesuatu yang ilmiah. Kalau dia ngomong ilmiah, kita datangkan sesuatu yang lebih ilmiah lagi gitu, yang billati hiya ahsan, ya. Dan kenapa kita konsisten ngaji kitab, ya? Walaupun sebenarnya Buya-Buya ini kalau nggak pakai kitab juga bisa jelasin ini. Karena ada sebuah ayat, Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Di akhir kitab Bughyatus Salik, ya. Sebelum kamu baca kitab yang tersurat, bacalah kitab yang tersirat di kolbumu. Makanya Abdul Aziz Dabbagh bisa menjawab ini hadis sahih, ini hadis tidak sahih. Karena ada kitab yang tersirat. Dia ummi di alam tersurat, tapi dia tidak ummi di alam yang tersirat. Ente ummi dua-duanya. Itu masalahnya. Udah nggak bisa baca kitab di alam dunia, nggak bisa juga baca yang tersirat di alam sana. Oleh karena itu ya sudahlah, peganglah itu tangannya Buya-Buya itu, ikut aja ngaji sama mereka tuh ya. Kemana ya Buya, bawa kami Buya, kira-kira gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina. Ya, muqallid berarti ya. Iman ahli taklid itu nggak sempurna, maka imannya harus iman bil ilm. Itu sebabnya nanti insya Allah kita akan buat semacam khulasatu syarah Haikal Ma'arif. Jadi ada semacam mapping idea,
kayak kerangka-kerangka dari Haikal Ma'arif itu turunannya apa, biar nanti masing-masing antum ini bisa memahaminya, bukan menghafalkannya, lalu bisa menjelaskan ke orang sekitarnya. Insya Allah nanti kita pikirkan tuh Buya Yunal ya, kapan harinya nanti kita imlakan. Nanti disempurnakan oleh Buya-Buya, apa yang kurang nanti tambahkan ya. Insya Allah. Dan insya Allah kita konsisten di bab al-ilmu wal zikru wal khidmat. Ilmu, zikir dan khidmat ya. Kita konsisten dalam menjalankan syariat insya Allah semampu kita. Bertorekoh, berwirid, bersanad semampu kita. Berhakikat seyakin mungkin. Bermakrifat seadab mungkin ya. Kita berdoa kepada Allah SWT. Na'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi min Allahumma rahmanir rahim ya karim. Ya azim salli wa sallim wa barik ala man kana khuluquhu azima. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam yang besar, yang agung, yang banyak melimpah kepada Sayyidina Muhammad, yang akhlaknya juga agung, yang kolbunya sangat agung, yang nurnya sangat agung. Allahumma azim hubbahu fi qulubina. Ya Allah, besarkanlah, agungkanlah kecintaan kami kepadanya di dalam kolbu kami. Allahumma tahhir qulubana an hubbi ma siwak. Ya Allah, tolong bersihkan kolbu kami dari cinta-cinta kepada selain Engkau. Ya Allah, jadikan kecenderungan kami kepada apapun semua menghantarkan kami kepada cinta kepada Engkau. Ij'al buyutana ka jannatin. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami seakan-akan dia surga atau taman-taman surga yang di dalamnya nama-nama Engkau disenandungkan, nama-nama baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dikisahkan. Allahumma ja'al qulubana baitan min buyutika. Ya Allah, jadikan kolbu kami yang hina ini menjadi bersih, layak, cocok menjadi rumah-rumah yang disebut di dalamnya nama Engkau. Allahumma ja'al asrarana ya Allah makhzunata asrarika. Ya Allah, jadikan sir kami layak untuk menerima rahasia-rahasia mengenai nama dan sifat-sifat Engkau. Waj'al ya Rabbana ruhana arwahana ya Allah laikan bisyuhudika. Ya Allah, izinkan ruh kami yang hina ini, yang terhijab ini layak mendapatkan musyahadah, menatap ihsan kepada Engkau. Allahumma akhrij min qulubina az-zulumat. Ya Allah, keluarkan semua kegelapan noda hitam dari kolbu kami. Ya Allah, jaddid imanana bima'rifati alla ilaha illa anta Muhammadan abduka wa rasuluk. Ya Allah, izinkan kalbu kami merasakan nur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Izinkan kalbu kami yang bernoda ini merasakan nikmatnya taubat, merasakan nikmatnya sabar dan syukur, merasakan nikmatnya ridha, merasakan nikmatnya bertawakal, merasakan nikmatnya mahabbah, cinta kepada Engkau, merasakan nikmatnya berikhlas diri kepada Engkau, dan diizinkan menjadi ibadakal mukhlasin, hamba yang Engkau bebaskan dari selain Engkau. Allahumma ya Allah ya nur akhrijna minaz zulumati ilan nur wa akhrijna wa jamil muhibbin wal mustami'in wal muridin wal muradin minal hujubi ya Allah ilal musyahadah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub. Ya Allah, dengan doa yang selalu Nabi Engkau baca, wa muqallibal qulub, wa muqallibal qulub, demi zat yang selalu membolak-balik hati. Ya musarrifal qulub, wahai yang mengarahkan kolbu sesukanya, semudah benda yang ada di jari seseorang. Tolong ya Allah, sarrif qulubana ilaik. Arahkan, gerakkan, tarik kolbu kami hanya kepada Engkau. Mau kami sedang senang ataupun susah, jangan pernah hati ini berpaling daripada Engkau. Mau kami sedang sehat ataupun sakit, ya Allah, jangan jadikan hati kami berpaling kepada pandangan-Mu. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Allah yang maha mengubah sesuatu dengan mudahnya, ubahlah kolbu kami yang keras menjadi lembut. Ubahlah kolbu kami yang keras menjadi lembut. Ya Allah, ubahlah kolbu kami yang keras ini menjadi lembut. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk mampu mendengar kalam-kalam-Mu, untuk menerima sabda-sabda Rasul-Mu, untuk menerima bimbingan para pewaris-pewarisnya.
Allahumma ya Allah ya Jabbar ya Jabbar ya Latif ya Latif ya Latif. Mohon ubah kalbu kami menjadi lebih baik dengan kelembutan namamu, sifatmu ya Allah. Allahumma ya Jabbar ya Jabbar ya Jabbar. Ubahlah hati kami, hati keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami. Semua orang-orang yang ada hadir malam ini hanya mutlak menjadi hamba Engkau. Ya Allah, jika kami masih berpaling dari Engkau, ya Allah, mohon paksa kami dengan Rahman Rahim-Mu, kami kembali ke jalan-Mu. Ya Allah, meskipun kami merasakan nikmat zikir ataupun tidak merasakan nikmat berzikir, ya Allah, mohon jangan ubah pandangan kami hanya kepada Engkau. Allahumma ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Inna nas'aluka rahmataka ya arhamar rahimin. Ya Sattar ustur auratina wa uyubina. Ya Allah, terakhir kami bermohon, Engkau maha tahu semua aib kami, semua dosa yang kami lakukan dalam kesendirian, semua dosa maksiat yang kami lakukan di saat kami mengira tiada yang memandang kami, tapi ternyata Engkau selalu memandang kami. Ampunkan ya Allah, karena kami merasa tidak dilihat. Ampunkan ya Allah, karena adab kami tiada malu kepada Engkau. Tidak jauh ya Allah kami menyimpan rasa itu di kolbu kami sendiri. Padahal Engkau selalu menatap kolbu kami. Kadang kolbu ini lebih hina daripada orang yang terhina di alam nyata. Kadang pikiran kami lebih hina, lebih vulgar daripada orang yang vulgar di alam nyata. Ampunkan semua noda-noda pikiran dan kolbu kami ya Allah. Tutuplah semuanya dengan Rahman Rahim dan Nur-Mu ya Allah. Bersihkan kami zahir dan batin ya Allah. Ya Allahumma bijahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah fid dunya qabla al-akhirah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا نسألك الشوق إلى لقائك وإلى حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على يا حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم
ومنهم ما بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين. استجب دعواتنا بسر سيدنا الأمين سيدنا محمد سيدنا أحمد. اللهم استجب دعواتنا بسر ذاتك وبذاتك السر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.